Baik, halo sob, apa kabar? Kembali lagi bersama kami channel kita yang diberi nama Malindra Anime yang membahas mengenai seputar anime. Jadi di sini di video kita kali ini akan membahas hal yang harus diketahui seputar dunia anime. Oke, emang apa saja sih yang harus diketahui seputar dunia anime? Pasti pada penasaran kan? Oke, lanjut saja, kita intro dulu. Sudah pada tahu kan anime itu apa? Dari pembahasan kita sebelumnya sudah kita bahas loh panjang lebar anime itu apa. Baik, untuk singkatannya, anime sendiri berarti animasi Jepang atau Japanese animation yang banyak digunakan di berbagai serial TV, film, video, games, komersial, dan beberapa situs internet. Biasanya dicirikan melalui gambar-gambar berwarna-warni yang menampilkan tokoh-tokoh dalam berbagai macam lokasi dan cerita yang ditujukan pada beragam jenis penonton. Kian lama anime ini semakin populer. Banyak sekali serial TV anime yang diambil dari manga atau komik Jepang, kemudian direalisasikan dalam bentuk real life atau nyata. Silahkan dicek sendiri ya lengkapnya di postingan kita sebelumnya mengenai animasi dan manga. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan lagi topik kita seputar animasi atau anime, dan kita bahas mengenai hal yang harus diketahui seputar dunia anime. Jadi berikut ini merupakan perihal yang harus kamu ketahui seputar dunia anime. Silahkan dipantengin terus. Yang pertama adalah paradigma atau anime sama dengan bocah. Sangat lumrah para paradigma masyarakat Indonesia, terutama kaum orang tua berumur lanjut, kalau anime hanyalah tontonan bagi para bocah atau anak-anak kecil. Padahal pengguna anime kebanyakan adalah remaja dan dewasa. Adalah hal yang mungkin jikalau pimpinan sebuah stasiun televisi masih menganggap bahwa anime hanyalah untuk anak-anak. Mereka akan berpikir bahwa anime tidak akan laku di Indonesia karena sekarang kebanyakan anak-anak malah lebih suka menonton sinetron daripada anime. Terbalik ya. Yang kedua yang harus diketahui adalah dubbing anime. Para penggemar anime diketahui lebih suka jika suatu anime tidak didubbing ke suara bahasa Indonesia. Mereka menganggap dubbing Indonesia hanya membuat kualitas anime tersebut menurun dan hilang keasliannya. Ditambah lagi suara dubber Indonesia tidak mirip dengan suara dubber Jepangnya yang khas serta imut. Dubber Indonesia pula orangnya itu saja. Kebanyakan para penggemar anime mungkin lebih suka jika memakai subtitle bahasa Indonesia saja, sehingga mereka juga bisa sedikit-sedikit belajar bahasa Jepang. Namun tidak menutup kemungkinan ada juga yang lebih suka kalau suatu anime didubbing ke Indonesia karena malas membaca atau lebih nyaman. Hal ini relatif sih dan lebih mengarah ke ranah personal individu masing-masing. Lalu berikutnya yang harus diketahui adalah tokoh yang sempurna fisiknya. Tokoh cewek cantik pasti ada. Rata-rata tokoh perempuan yang ada sering ditampilkan sebagai perempuan yang kawaii, cantik, dan perfect. Hal inilah yang membuat anime sangat digemari, terutama bagi kaum laki-laki yang jomblo. Membuatnya berangan-angan memiliki waifu yang sama dengan tokoh cewek cantik anime tersebut. Beberapa bahkan dibuat versi nyata dengan cara cosplay. Begitu pula dengan ikemen, sebutan terhadap sosok cowok yang ganteng. Seringkali menghiasi layar kaca suatu anime yang kerap membuat para gadis yang menonton mimisan di tempat. Lanjut, hal yang harus diketahui seputar dunia anime adalah istilah otaku. Kata otaku adalah kata yang paling melekat dengan anime. Lazimnya orang yang menyebut seseorang otaku jika dia sangat menyukai segala hal terkait anime. Otaku sendiri merupakan istilah dari seseorang yang sangat menggemari manga ataupun anime. Beberapa dari otaku ini bahkan menjadi anti sosial dan lebih memilih menonton anime di kamar
daripada keluar rumah. Biasanya seorang otaku paling cepat update berita tentang anime dan bahkan mengoleksi DVD dari anime serta manga. Tak jarang dari mereka juga akan membelu pernak-pernik bersangkutan dengan anime, seperti figur aksi, miniatur, Android, dan sebagainya. Lalu ada fakta mengenai cerita pertarungan. Anime kebanyakan menceritakan pertarungan di mana siapa yang kuat dialah yang menang. Tapi tidak hanya kuat dalam segi fisiknya saja. Mental ingin melindungi yang lemah serta dukungan dari teman-teman tokoh utama lah yang membuat tokoh utama menjadi kuat. Selain itu, anime yang menceritakan pertarungan adalah anime yang mendapat banyak penggemar karena aksi mendebarkan. Melawan musuh yang penuh dengan intrik jahat membuat kita sebagai penontonnya ikut hanyut ke dalamnya. Namun walau anime yang bercerita tentang pertarungan ialah yang paling diminati, tidak menjadikan genre anime lain tidak bagus. Terkadang romance yang sedih dan juga slice of life nyaris sama ratingnya. Lalu ada age rating. Age rating anime Jepang saat ini kebanyakan adalah 13+ dan 15+, bahkan 17+. Maksudnya adalah anime saat ini kebanyakan mengandung unsur ecchi atau dewasa dan violence atau kekerasan. Sedangkan LSI atau Lembaga Sensor Indonesia makin ketat dalam mensensor adegan porno dan kekerasan. Hal ini membuat animasi Jepang semakin sulit untuk tayang di seluruh televisi Indonesia. Dan ilegal tersebut yang mengakibatkan download adalah tindakan yang paling banyak dilakukan oleh para otaku. Sebaiknya menonton anime yang sesuai dengan age ratingnya ya, karena boleh jadi menonton anime yang tidak age rating dapat mengganggu jiwa seseorang. Ini juga berlaku terhadap semua tontonan, tidak anime saja. Tidak bablas. Walaupun banyak anime pernah tayang di stasiun televisi Indonesia, namun diantara mereka kebanyakan tidak sampai tamat. Hanya diputar episode itu saja. Entahlah mengapa hal itu nyaris selalu terjadi, karena mengejar rating tayangan pihak akuisisi tidak mampu membeli full episode dari awal sampai tamat. Iklan yang masuk sedikit dan entah apa. Yang jelas tidak bablas adalah fakta yang benar adanya di dunia peranimean saluran televisi Indonesia. Sedikit mengecewakan memang, tapi tidak semua harus ikhlas. Lucu dan kocak. Anime tidak selalu menceritakan tentang pertarungan antara tokoh protagonis dan antagonis, atau sekedar nangis, bombay, serta membuat baper atau bawa perasaan. Melainkan ada juga yang mengocok perut para penontonnya. Ini adalah tipikal anime yang baik untuk ditonton berkeluarga karena dapat membuat hubungan menjadi lebih erat, juga yang membutuhkan semangat dan jenuh. Sebaiknya memilih genre satu ini sebagai pilihan untuk ditonton. Akan tetapi sangat dianjurkan melihat cap suatu anime humor dahulu sebelum ditonton bersama anggota keluarga ya, karena ada beberapa anime lucu dan kocak yang bercap 18+ atau 18 tahun ke atas. Kemiripan tokoh anime biasanya mempunyai kemiripan masing-masing. Walaupun beda judul, tapi selalu saja ada yang mirip dari segi karakter maupun mimik muka. Hal ini kadang terjadi secara tidak sengaja, karena begitu banyaknya karakter yang sesama, pembuat anime terkadang memiliki imajinasi yang sama. Namun itu tidak membuat suatu anime terasa kopas, karena setiap anime memiliki ciri khas yang tidak mau dimiliki anime lain. Entah itu tokoh utama yang tokoh pembantu yang lawak, OST, seiyuu, atau pengisi suara, gaya dandan, kebiasaan, jargon, dan tingkah uniknya. Senantiasa ada unsur yang membuat kita mengingat suatu anime mengenangnya kembali. Anime Nono Nenek Moyang. Tahukah minasan bahwa anime juga memiliki nenek moyang? Ya, tentu saja punya. Imokawu Mukusu
Kenkapan no Maki adalah anime Jepang yang digadang sebagai nenek moyangnya anime. Film yang diberi gelar The First Anime ini merupakan film animasi karya Oten Shimukawa pada tahun 1917. Pada saat itu Oten membutuhkan waktu 6 bulan hanya untuk mengerjakan animasi sepanjang 5 menit saja dan masih berupa film bisu. Astro Boy Mighty Atom disutradarai Osamu Tezuka, juga dikenal sebagai God of Manga. Astro Boy merupakan serial televisi Jepang pertama yang menampilkan estetika dalam kancah anime yang kemudian menjadi sangat terkenal di seluruh dunia, bahkan Eropa serta Asia. Konon dikatakan banyak sekali para kreator animasi yang mengambil gaya gambar Osamu Tezuka dalam karya Astro Boy-nya tersebut, sehingga tidak menutup kemungkinan semua animasi yang ada di muka bumi tidak seluruhnya murni dari negerinya, melainkan percampuran bagian dari beberapa negeri, salah satunya adalah Jepang. Ya, demikianlah video kita mengenai anime, hal yang harus diketahui seputar dunia anime. Jadi jika kalian suka mengenai dunia anime, silahkan pantengin terus video kita selanjutnya, karena kita akan selalu update video baru. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.